Halo semua, balik lagi di channel Pocher Football. Saat ini kita lagi main series Football Manager, di mana kita ngebantu klubnya Pak Erick Thohir yang ada di League One, Liga Inggris, Oxford United. Yang kemarin di episode 1 gue udah sedikit setup gitu ya, dan targetnya apa, dan gue akan mulai dari mana gitu ya. Nah, di episode kedua ini gue akan ceritain 1 bulan pertama gue di Oxford United, dari kemarin yang kita training camp terus persahabatan, lalu 1 bulan, di bulan pertama ini kita pertandingan, dan nanti mungkin ada sedikit sedikit window transfer ya, penutupan window transfer, karena kita masih butuh beberapa pemain lagi sih sebenarnya ya, karena kemarin kan permasalahannya adalah budget dan gaji-gajian. Jadi nanti akan gue coba ceritain dari awal ya, sebulan ini gue ngapain aja. Oke, gue mulai dari transfer lah ya. Siapa aja yang gue transfer? Oke, di transfer stories, kalau kemarin kan gue udah bilang, gue ketika milih klub yang pertama gue lihat adalah training dan coachesnya. Jadi kemarin gue udah mentransfer beberapa pelatih ya, dengan keterbatasan biaya gitu ya. Jadi ini adalah win-win solution gue di Oxford, karena ada beberapa pilihan target coaches yang gue pilih tuh mental semua gitu ya, karena terkendala lagi-lagi budget gaji sih. Gue udah minta untuk request naikin gajinya coach, tapi ditolak oleh board gitu ya. Tapi yang menyenangkan adalah gue boleh nambah satu gitu ya, nambah satu coach. Kemarin kan 5, sekarang 6 gitu. Dan ada beberapa yang udah gue putus kontraknya, coach yang memang gue rasa nggak sesuai gitu ya targetnya. Oke, yang pertama kemarin gue masukin Steve Walford ya. Steve Walford kenapa gue beli? Karena di defendingnya dia oke, lalu tactical dan taktikalnya bisa oke masuk, dan beberapa skillnya juga oke. Jadi gue akan plot dia di pelatih untuk defense lah ya. Karena kita di attacking tuh udah ada Robbie Fowler, legendanya Liverpool. Jadi kalau gue sih melihatnya gue harus punya tim belakang yang oke dulu nih, pelatih yang oke dulu. Jadi target gue pas pertama tuh pasti defending coach, lalu goalkeeping coach. 2 itu kalau udah dapat, gue baru akan masuk ke coach-coach yang lain sih. Oke, Steve Walford udah masuk, lalu ya ini dua pelatih kiper. Shea Given tuh ya dulu mungkin yang orang-orang lama penonton Liga Inggris tahu lah ya. Dia sekarang jadi coach, dia kipernya Newcastle United zaman dulu. Walaupun gak oke ya, tapi ini win-win solution gue. Kemarin Simon Royce kita udah tawar, tapi ternyata dia memperpanjang kontrak di klub lamanya. Jadi gue harus cari alternatif pelatih lain gitu ya. Ya di sini memang gak oke gitu ya secara goalkeeper handlingnya, tapi distribusi dan stoppingnya oke, lumayan. Lalu gue masukin Vukašis Polexic ya, sama nggak terlalu wah, tapi ya cukup bisa membantu lah ya. Kenapa gue bilang bisa cukup membantu? Nanti kita masuk ke inilah ya, hasil pertandingan sebulan ini. Lalu sudah habis itu gue butuh chief scout untuk karena kebutuhan player gue ternyata banyak lah ya, maksudnya dari segala lini gitu lah. Yang paling terasa adalah back tengah sama striker ternyata yang gue butuh gitu lah. Lalu habis itu gue hire director of football gitu ya. Jadi gue butuh director football untuk ngasih suggest gitu ya, pemain dan staff yang memang oke gitu untuk masuk ke Oxford. Secara skill ya udah oke lah ya, lumayan lah ya untuk gaji yang kecil. Sisanya adalah pelatih under 21 itu yang di hire oleh
tim staffnya di Oxford gitu ya. Jadi gue nggak menghandle under 21, jadi dia otomatis akan meng-hire beberapa kebutuhan pelatih gitu ya. Lalu ternyata di sepanjang perjalanan gue butuh fisioterapi, di mana fisioterapi gue aduh caur sekali. Jadi gue beli Andy Mitchell fisioterapi 18, beli banyak gitu ya. Kursman juga 18 gitu lah, oke lah ya. Nah inilah pelatih-pelatih yang terpaksa kita putus kontraknya karena secara atribut cukup kurang gitu ya. Jadi gue harus nge-cut mereka semua gitu ya untuk ganti tim kepelatihan yang baru. Ya itu normal sih dalam sepak bola. Ketika pelatih baru datang pasti akan bawa timnya gitu, karena kita punya target gitu ya. Kemarin targetnya adalah playoff dengan duit 100.000. Aduh Pak Erik, gimana Pak Erik? Oke, berikutnya setelah staff gua adalah meng-hire pemain lah ya. Pemain, oke, ini dia. Gua kemarin mulai dari yang kita masuk itu di awal adalah sorry di Juli. Oke, jadi dari sini ya, dari Brandon Austin sampai terakhir Mark Leonard gitu ya. Jadi sisanya ke atas ini adalah secara secara update gamenya kan, kondisi saat ini gitu lah ya. Ini transfer yang terjadi di kondisi saat ini yang di 2023 2024 gitu ya. Jadi ini udah dari updatean si FM Scout-nya yang gue download. Jadi gue kemarin mulai pertama gue adalah Brandon Austin. Gue beli kiper gitu dari Tottenham Hotspur dengan harga 25 juta plus 28 juta gitu ya. Ini cukup oke, cukup membantu gue di sektor kiper gitu ya, dimana pelatih kiper gue juga udah mulai oke gitu, jadi udah mulai bersinergi lah ya. Lalu ya kita lihat atributnya nggak terlalu wah, tapi umurnya masih muda dan refleksnya masih oke gitu ya, dan potensialnya dia bisa bintang 4,5 gitu. Jadi kita akan train terus gitu ya. Lalu yang kedua gue beli back ya, si Sam McLaughlin ini ternyata dibuang oleh Hull City, dia nggak kepake, jadi kita hire karena kebutuhan akan pemain belakang kita ya. Belakang kita markingnya oke, passingnya oke, jump backnya 14, dan secara cost summary-nya ya oke lah ya, starting line up. Lalu gue pinjem dari Chelsea Basir Humphreys. Oke, ini back juga, back tengah. Jadi gue memang fokus di back tengah semua. Jack O'Brien juga. O'Brien gue pinjem dari Crystal Palace ya, pinjaman setahun. Tidak ada opsi pembelian karena ya belum yakin aja gue akan kinerja. Mungkin kalau memang nanti di musim kedua kita kesempatan naik atau punya transfer lebih gitu ya, gue bisa, dan dia oke, dan gue bisa beli dia sih kayaknya. Lalu di back kiri gue beli Jack Vokins. Jack Vokins ini dia itu akademi Southampton, tapi memang kayaknya karirnya nggak begitu cemerlang gitu ya. Jadi gue coba hire karena ini adalah rekomendasi dari tim scouting gue yang ada di sini ya, dengan rekomendasi A+ dan lain-lain gitu ya. Tapi yang gue ya buat disclaimer, rekomendasi ini nggak selalu pasti lah ya A+. Ketika lo hire belum tentu A+ sih, dia bisa turun di A atau turun di B gitu ya. Jadi ya ini cuma patokan aja, lo harus buka lagi udah sesuai dengan kebutuhan lo atau belum gitu ya secara atribut. Lalu oke, tadi transfer terakhir secara mengejutkan pemain tengah gua itu cedera panjang. Cameron Brannigan itu bisa 2-4 bulan
sektor tengah gua itu kosong karena ada beberapa yang memang secara atribut nggak bagus-bagus amat gitu ya. Jadi gua meminjam untuk menambal posisi dia yang kosong. Yaitu gue pinjam dari Brighton. Ya kita tahu sendiri Brighton saat ini tim Liga Inggris yang punya filosofi ya, udah filosofi lama sih sebenarnya, filosofi American style banget, Moneyball gitu ya. Dia beli pemain secara statistiknya hitung-hitungannya bagus tapi dengan harga murah gitu ya. Kayak gue cuma coba melihat akademinya juga oke nggak ya. Ini lagi rekomendasi dari si tim scouting gue, jadi oke lah gue coba hire dia untuk ngisi posisi tengah. Sejauh ini baru gue mainin sekali kalau nggak salah ya di 1 bulan ini, dan nggak oke amat juga gitu ya. Tapi ya kita lihat lah ya semusim ke depan gimana. Itu pemainnya masuk. Lalu pemain yang keluar itu ada di Simon Eastwood, Dongkor, ada beberapa pemain yang gue pinjemin gitu ya. Ben Davis yang orang Thailand tuh gue pinjemin. Oasis Smith juga gue pinjemin. Lalu Taylor Coldham gue juga pinjemin karena ini pemain-pemain muda dan secara atribut masih belum cocok ya dengan gue. Jadi terpaksa gue gue pinjamkan ke klub lain biar dia dapat menit bermain dan skillnya naik lah ya. Jadi gue pinjemin itu. Oh iya, kemarin kan ada ini ya, ada Elkan Bagot ya di Ipswich. Itu udah gue scouting, ternyata nggak oke itu. Jadi gue tidak meng-hire dia sepertinya karena ya lagi kebutuhannya kita mesti lolos lolos playoff, ada di zona playoff. Jadi kemarin itu Ipswich. Nah Ipswich ini si Bagot itu kurang ternyata guys. Mana ya kan Bagot? Nah ini dia. Tuh dia cuma dapat rekomendasi C. Sedangkan gue punya banyak pemain yang di atas dia gitu ya. Jadi nggak penting-penting amat gitu ya kebutuhannya. Jadi kalau cuma menang Indonesia doang tuh ya nggak oke lah. Dia cuma menang di jumping. Oke. Itu transfernya ya yang gue ceritain tadi. Lalu sebulan ini kita lihat sebentar hasil pertandingan kita. Ini secara format permainannya gue mainin gamenya, tapi walaupun di depannya kita disclaimer membantu klubnya Erick Thohir, tapi secara permainan gamenya gue cuma mainin dan melihat apa yang terjadi skornya. Jadi gue nggak glory hunter gitu ya untuk kalau udah kalah gue keluar terus auto save dan lain-lain, nggak kayak gitu. Tapi gue mainin aja dengan formasi yang ada sampai nanti kita lihat di tengah musim dan akhir musim bisa sampai mana gitu ya Oxford United ini. Kemarin kan gua itu targetnya adalah di League One adalah kemarin 2 kemenangan lah ya, 3 seri. Ternyata kita dapat 3 kemenangan lalu dapat 2 kekalahan gitu ya. Jadi 1 kekalahan karena targetnya meleset gitu ya. Dan yang ini kalah EFL. Ini Carabao ini kalah. Balik lagi karena kemarin kita gue kayaknya udah jelasin juga bahwasanya saat ini kita main di 4 kompetisi ya. League One, Carabao, Papa John's Trophy, lalu sama FA Cup. Nah gue tidak akan fokus di 3 cup itu karena satu lagi targetnya adalah posisi playoff. Jadi gue akan melepas satu persatu gitu ya. Jadi gue tidak akan banyak effort gitu ya. Mungkin di liga di laga-laga cup itu gue akan rotasi gitu. Jadi ya kalau syukur-syukur menang gitu, tapi dari board juga nggak punya concern ke sana, cuma tampil impresif doang ya nggak masalah gitu. Dimulai dari gue pre-season lawan tim National League ya 2-0 nih
masih oke lah ya, karena ya ini hasilnya kurang oke sih sebenarnya, karena tim yang non league gitu kita lawan kita yang Liga 3 gitu ya. Kalau lu tahu Inggris tuh tiernya banyak banget gitu, dari Liga 1, IPL, Championship, League 1, League 2, League 1, League 2, Liga 4, terus 5-nya tuh National League, terus National lalu gitu lah ya, banyak tuh tiernya. Udah kita lawan non league aja coba menang 2-0 gitu ya. Harapan gue tadinya menang banyak gede gitu, ternyata ya karena di awal masih mencari formasi yang tepat gitu ya, jadi 2-0 aja. Lalu yang secara mengejutkan kita melawan tim Bundesliga ini nggak kalah banyak loh, kalau cuma 2-0. Dan dari permainan pun ya kita bisa nahan gitu loh ya. Mereka shootnya 27 dan lain-lain gitu ya, tapi passing komplit kita lebih gede. Karena kemarin gue formasinya tiki taka gitu ya, jadi nge-build up-nya lebih oke, position kita juga lebih oke gitu ya. Jadi secara overall oke lah gitu, nggak buruk tapi oke gitu. Lalu masuk di laga pertama kita menang 2-1. Lalu tadi gue bilang EFL gue lepas gitu ya, jadi kita kalah 1-0. Kita lawan Exeter dan Bolton juga menang, tapi kita lawan Peterborough ini sebenarnya nggak bagus, startingnya nggak bagus gitu ya, tapi ya nggak tahu deh, kayaknya kita nggak hoki sih, kalah sama dia sih ya. Lalu di Papa John's kita kalah adu penalti ya sama West Ham United under 21, padahal cuma under 21 kita kalah. Ini menjelaskan secara tim kita memang masih di bawah ya, masih jauh di bawah lah ya, masih banyak PR-nya. Jadi gue akan coba mengejar itu. Oke, itu sih sedikit review 1 bulan ini Oxford sudah sampai mana gitu ya. Terus posisi berapa sekarang kita? Kita ada di posisi 2 dari 4 pertandingan. Kita menang 3, lalu kalah aja 1. Gua harap terus menjaga tren positif kayak gini sih. Maksudnya kita sebenarnya targetnya di antara posisi 3 sampai 6 gitu ya. Syukur-syukur kita 2 aja gitu ya, kita udah bisa otomatis promosi tuh 2. Kalau 1 tunggu deh ya, juara nanti lah ya, bonus lah ya. Ya walaupun ini game bisa-bisa aja, tapi gak yakin saya, benar-benar tidak yakin. Oke, tadi ngomongin squad, gue udah melengkapkan pertahanan gue, tengah gue, tapi ternyata gue kurang striker gitu ya. Jadi sepertinya gue ada future transfer gitu ya. Oh belum masuk. Oke, ini transfer yang berjalan. Gue minjem Devante Cole kayaknya, kalau salah. Devante Cole dari Barnsley. Udah gue bid, semoga oke dengan pinjaman ya, karena kita nggak mampu 210 sampai 0,5 gitu ya. Tapi sebenarnya uang kita naik cuy, 246. Dari mana? Nah, kemarin kan 100 tuh ya, 100 pounds, 100 euro kalau ini situ. Iya Pak. Dapat 146 lagi itu dari pertama itu kita jual pemain itu 26. Lalu kemarin ini target bonusnya domestic cup gue yang paling lowin gitu, jadi kita punya tambahan budget gitu ya, kan ada tuh kalau lo mau pasti tahu lah ya, ada setiap mau mulai kompetisi ada bonus lah ya buat pemain. Nah, kita bisa set gitu di low, medium atau high gitu ya. Nah liganya gue di medium karena nggak bisa high karena nggak punya duit, jadi si cupnya gue di lowin, jadi kita dapat duit ekstra tuh dari yang tadinya diplot jadi bonus, tapi karena kita nggak
nggak terlalu mikirin cup, jadi kita dapat di tambahan transfer begitu. Jadi mungkin ini akan ada ini kali ya, deadline day. Oke, deadline day kita akan ikuti sebentar karena kita masih butuh striker dan beberapa pemain, bahkan staff pun gue masih butuh sebenarnya. Kita take part di 12 jam terakhir 15 jam terakhir ya, sambil kita pantau scout kita udah punya belum nih. Ini rekrutmen fokus gue nih. Goalkeeper tadinya ada defensive center ya, tapi udah gue close. Lalu ada DL gue sebenarnya masih butuh tapi nggak dapet lah ya. Nah, dua ini sih rekomendasi kita tuh, maupun dia B+, tapi secara atribut gue masih mau mencoba sih ya, karena finishingnya 12, terus yang penting akselerasi sama agility-nya oke gitu lah ya. Karena kayaknya gue akan main dia sebagai poacher. Sebagai poacher akan oke kayaknya, karena dia punya atribut yang lumayan gitu. Tapi ya semoga kita dapat sih, semoga dapat saja. Kita next aja nih, deadline day, registrasi. Oke, itu punya pemain Suriname, tapi nggak gue masukin ke tim lah ya, karena dia cedera cuy 5 bulan. Jadi ya 5 bulan tuh udah bisa transfer window di di Januari, jadi nggak usah lah ya banyakin kuota. Dia perlu pemain kita dapat goal of the month. Oke. Waduh, gue di posisi 2 ternyata ya. Win rate gue 75% soalnya, kalah sekali. Selamat Ruben Selles. Next di jam berikutnya, financial fair play biasa. Scouting udah ada belum? Kita cari di sini dulu yuk. Striker, finishing sama acceleration, karena gue mau main dia sebagai voucher, jadi harus cepet gitu ya. Dia punya finishing harus bagus, sama dia punya akselerasi juga harus tinggi gitu. Jadi nanti pemain tengah akan terobosan gitu ya, dia akan lari panjang. Yang kayak gini tuh tipuan nih sebenarnya, nggak tentu bagus. Next. Oke, next. Ini apa? Ini adalah agent offers. Oke, sebentar. Aduh, tua sekali. Ada agen menawari pemainnya. Coba sebentar. Wow, Peterson, apakah dia mau? Coba. Kan kita masih butuh striker, kita coba aja lah. Samuel Amoyobi, Newcastle punya nih dulu nih. Ini nggak bagus amat. Fokus kita tetap striker ya, striker. Spencer. Oke, itu aja ya. Delay. Wah, dia minta duit. Oh iya, kontraknya 31 per bulan, 31 euro. Kita nggak punya duit guys. No aja lah ya. Ya udahlah, mau gimana? Kita coba si Peterson ini lah ya. Peterson ini regular starter. Yang kayak gini nih, kita kayaknya mesti nge-adjust duit kita deh biar dapet gajinya. Udah di-adjust aja masih kacrut. Kita kasih ini ya, Tommy Holmes aja, suruh unable to agree contract terus Peterson.
Agensi turun, gol bonus boleh ya. Landmark goal nggak usah lah ya, unused nggak mau. Plus fee turun dong. Gini cuy, berat. Waduh, gajinya juga 10.000 sih ternyata. Walkway deh, nggak punya duit. Peterson gimana nih, kita nggak punya duit. Isaac Davis, aduh jelek finishingnya. Ragu Eike. Main Kelsey plus sih tuh, tapi bolehkah kita pinjam? Gimana nih? Wow accepted. Walaupun gue nggak yakin sih secara atribut ya, tapi gue mau coba sih karena tadi ada beberapa yang akselerasinya dia 16 cuy, buat pemain 18 tahun. Determinasinya 17, stamina juga oke. Finishing cuma so gitu ya. Kalau kita masukin, ini invert sebentar. Atau kita masukin pressing forward aja tuh udah oke banget cuy. Masukin ini poacher, akselerasinya masuk, tapi off the ball-nya kurang banget. Yaudah kita coba aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena keterbatasan dana. Apakah ini jadi jalan keluar? Apakah dia mau? Apakah pemain tua akan menjadi solusi? Gak usah so penting lah, important. Wah, gajinya 11 anjoy. Nggak kuat, gila. Ngomong waktu aja. Wah, gokil. Jack Colback tuh, aduh, ini pemain potensial, tapi lo kalau nonton di Netflix tonton Sunderland Till I Die. Beban ini orang, beban gajinya kegedean. Jadi dia ada tuh satu scene di mana di Sunderland Till I Die itu, jadi pemiliknya itu baru gitu ya, terus dia bingung pas transfer. Dia ngeliat ternyata Jack Colback, dia nggak pernah main tapi gajinya paling gede. Nonton deh di Sunderland Till I Die di Netflix. Bagus. Jadi ngomongin Jack Colback ini kita nggak punya pemain anjir. Agree nih. Malik and the Essentials. Malik Mothersill. Mari kita coba kali ya. Oke. Mas respon. Oke lah. Nggak bayar juga kita, gaji full bayar. Si Chelsea masih yang bayarin. Kita cuma butuh dia main jadi striker, regular starter gitu ya. Dan sewaktu-waktu kalau kita nggak oke maininnya, maupun maksudnya kita salah posisi gitu, kita akan diprotes sih, nanti bisa di recall sama mereka. Tapi kita nggak usah terminate dia, jadi nunggu dia dipanggil sama pemilik, yaitu Pochettino. Ya bintang 3 tipis-tipis, potensi oke. Boleh lah. Deadline kita masih fokus pemain aja ya. Kalau si staff itu nanti nyusul lah, itu bisa kapan aja kok, nggak ada deadline transfernya. Wah, bek kanannya oke, Pentington.
Salisbury tuh oh, ini siapa sih agennya? Agen si Tommy Hamas tuh tadi yang gue rekrut ya, director of football. Jadi dia ditawari oleh agent, jadi dia emang infokan pemain-pemain yang memang menurut dia secara atribut tadi dia player ability-nya oke. Itu tuh lumayan penting tuh, director of football scout tuh lumayan penting tuh. Tapi kalau yang lain punya ide biasanya nge-hire apa-apa boleh lah ya, sharing-sharing lah ya. Oke. Lagi next 4 jam lagi nih. 4 jam lagi kita akan selesai deadline-nya. Fraser Campbell. Wah. Apakah dia mau? Kita mencoba orang tua 34 tahun coy. Impact sub. Tapi cek sih, coba aja 10 bulan aja lah. Sebanyak-banyak anjir, ngapain unusnya. Mau extension 20 games loh, 1 year. Gue gak mau naik coy, gak ada duit. Ya udah gak mau, pensiun dah lu. Cari Kelman kayaknya nggak usah pakai opsi loan lagi deh. Kita loannya udah banyak soalnya. Tuh ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setahu gue tuh cuma boleh 5 di line up. Jadi kalau kebanyakan ntar gak kepake nih. Iya tapi dia gak mau, gimana nih Fraser Campbell juga mau cok. Tuh gak mau, ngapain ngasih tahu lagi. Sepertinya kita akan menutup jendela transfer kita dengan squad ini ya. Squad yang nggak ala kadarnya sih. Gue udah cukup puas sih untuk backnya ya. Untuk defense dan tengahnya gue udah cukup oke, tapi untuk sayap dan striker masih ya kita coba lah ya. Kita coba aja di bulan September kita akan lawan Fleetwood. Oke, September akan ada 4 match di League One. Oke, lawannya nggak terlalu berat sepertinya ya. Fleetwood, Leighton tuh ini tuh klubnya Jack Brown zaman dulu yang pemain Indonesia. Jack Brown itu yang punya kakak main di Persebaya kalau nggak salah. Jack Brown juga kayak masih main di Persita apa ya. Oke, lawan tim-tim bawah nih masih oke lah ya. Derby County doang paling yang kayaknya agak berat. Oke. Wow, Arsenal big spender cuy. Oh iya, dia beli Declan Rice ya. Chelsea tuh jual satu tim, gila. Wah, Otavio dibeli City. Otavio dibeli. Wah, ini kalau aslinya, kalau nggak tahu nih berita video ini up kapan ya. Pokoknya hari Sabtu, tanggal berapa Sabtu? 19 Agustus ini. Otavio tuh dibeli Al Nassr, klubnya Ronaldo. Tapi di FM ini dia dibeli City. Gak ngerti lagi sih gue. Berarti Pep versi game dia masih percaya oleh Otavio. Wonderkid sih dia. Enggak deh, udah tua. Oh ini Otavio yang tengah deh. Di Porto tuh juga ada yang striker yang anak muda juga. Siapa yang namanya? Lalu cek aja deh di FM Scout tuh ada list Wonderkid.
ini ya, episode kali ini tadi gue udah review transfer siapa aja, terus staffnya siapa aja, lalu schedule hasil pertandingan kita di Agustus itu juga hasilnya cukup memuaskan dan kita ada di posisi kedua sekarang. Nanti akan berikutnya di bulan September akan ada 4 match ya. Gue nggak tahu nih episode 3 itu gue akan tiap review per bulan atau memang nanti sampai Desember gitu ya. Nanti kita lihat aja deh enaknya gimana. Tapi boleh juga kalau emang punya ide enaknya di tiap episode gue akan nge-review tiap bulan atau memang ya udah tengah musim atau ya 3 bulan sekali atau gimana gitu ya. Maksudnya 3 bulan sekali tuh match-nya gitu. Uploadnya mah gue tetap ya gue asain tetap cepat lah ya, seminggu, dalam semingguan 2 kali 3 kali ya, kita coba aja. Oke, itulah hari ini perjalanannya Oxford ya, update-nya Oxford United, tim yang dimiliki oleh Bapak Erick Thohir dan Anindya Bakri. Oke, kita ya target dari mereka kan kemarin playoff lah ya. Semoga gua bisa membawa target itu dan berhasil membawa promosi. Oke. Walaupun berat. Oke deh, siap. Nanti ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dah.